Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya kak. Iya, sekali lagi ya. Kak. Shalom adik-adik. Shalom. Gitu dong. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah pagi hari ini, kita siapkan Alkitab kita yuk. Kita baca dari Amsal 23 ayat 22 dan 25. Nah, ayatnya ditandai dulu. Kita akan baca nanti ya. Jadi ditandai dulu, kemudian ditaruh. Terus kita akan bangkit berdiri. Ya, kalau sudah dapat ayatnya silakan ditaruh. Terus kita akan bangkit berdiri. Yuk berdiri semua teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama ya kak ya. Iya. Iya, sambil menyanyikan lagu Oh sukacitaku. Kita mau pakai gerakan juga ya kak ya. Oke. Semuanya ikutin ya adik-adik. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke yuk kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan telah melindungi kami dan menyertai kami. Sepanjang malam tadi kami boleh beristirahat dan kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami boleh kembali memuji Tuhan dan kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Berkatilah kami Bapa dalam sekolah minggu hari ini supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kak Evin. Kakak setuju nggak kalau ketika Tuhan Yesus ada di hati kita, ada di rumah kita itu bisa happy gitu. Setuju Bisa banget sukacita, Kak. gitu. Setuju banget itu. Kita akan penuh dengan sukacita ya Kak ya. Iya. Iya, yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu. When Jesus in the family, happy home. Kalau bersukacita berarti harus tersenyum ya Kak ya. Iya. Sambil tersenyum sambil memuji Tuhan. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy
sebelum kita memasuki firman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau belajar dan setia padamu. Amin. Yuk sekarang adik-adik silakan duduk kembali. Kita buka Alkitab yang sudah ditandain tadi. Dari Amsal 23 ayat 22 dan 25. Jadi ada 2 ayat ya. Ayat 22 dan ayat 25. Yuk kita baca bareng-bareng ya Kak ya. 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Amsal 23 ayat 25, 23. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hari ini indah sekali, cerah. Apa ini? Oh, gempa, berlindung. Oh, tenang, semuanya sudah reda, gempanya sudah reda teman-teman. Oh, adik-adik, hari itu di Jepang terjadi gempa yang sangat dahsyat. Gedung-gedung tinggi, rumah-rumah roboh rata dengan tanah. Ada banyak orang yang tidak sempat menyelamatkan diri, mereka terluka, bahkan ada yang mati. Kasihan sekali. Hei, tim 1, kalian mencari korban-korban yang ada di sini ya. Pastikan mereka yang masih hidup segera ditolong. Tim 2, kalian mencari yang ada di sebelah sana. Tolong lihat apakah ada orang-orang yang sudah meninggal. Kalian harus membawanya segera. Baik Pak, siap Pak. Teman-teman, setelah kondisi reda, tim penyelamat pun mulai bergerak. Wah, ada banyak sekali reruntuhan di mana-mana. Oh, Pak Ketua, di sebelah sini ada bangunan yang runtuh. Coba cek, segera periksa. Baik Pak. Adik-adik, banyak sekali timbunannya. Pak Ketua, sepertinya ada seorang laki-laki di situ, Pak. Oh, kasihan. Lukanya sangat berat. Kepalanya terluka dan berdarah. Coba kalian cek apakah dia masih hidup. Baik, Pak. Adik-adik, ketika tim penyelamat itu mendekati Bapak itu, ternyata Bapak itu sudah meninggal. Oh, kasihan. Teman-teman, coba masuk lagi ke dalam. Siapa tahu ada penghuninya yang lain yang masih bisa diselamatkan. Baik Pak. Adik-adik, semakin banyak puing-puingnya. Susah sekali. Oh, Bapak, aku bisa melihat sesuatu. Sepertinya ada seorang perempuan di situ. Oh, mungkin dia istri dari laki-laki tadi. Coba cek lagi. Baik. Aduh, susah. Celah ini sempit sekali. Pak, aku bisa melihat. Apa yang kalian lihat? Ada seorang perempuan. Tapi kenapa dia seperti sedang berlutut dan membungkuk. Tangannya seperti memeluk sesuatu. Coba periksa. Baik Pak. Adik-adik, semakin dilihat lagi. Oh iya. Pak, aku coba panggil ya. Ibu bisa mendengar suara kami? Pak, tidak ada jawaban. Mungkin dia sudah meninggal. Coba lagi. Aku
Aku akan coba memegangnya ya Pak. Sulit sekali Pak. Bisa berhasil Pak. Sepertinya tubuhnya sudah dingin Pak. Sudah kaku. Ya, wah sudah meninggal dia. Baik, ayo kita segera tinggalkan rumah ini. Kita mencari lagi di tempat lain. Siapa tahu ada yang masih hidup. Biarlah yang di sini diselesaikan oleh tim yang lain. Siapa? Adik-adik, tim penyelamat pun mulai berjalan meninggalkan rumah itu. Tapi Pak Ketua sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ada yang aneh. Mengapa ibu tadi itu berlutut dan membungkuk? Tangannya seperti memeluk sesuatu. Jangan-jangan. Teman-teman, ayo kita kembali. Adik-adik, tim penyelamat pun kembali ke rumah itu. Dan Pak Ketua pun memasukkan tangannya lebih dalam lagi ke celah tadi. Ya, aku berhasil. Apa ini ya? Terasa hangat dan bergerak-bergerak Pak. Apa ya? Ya, bayi Pak. Ada bayi. Mana mungkin ada bayi di situ? Coba periksa lagi. Adik-adik, tim penyelamat pun menyingkirkan puing-puingnya. Susah sekali Pak. Pak, kita sudah berjam-jam memindahkan bangunan puing-puing ini Pak. Tapi kita belum berhasil. Coba lagi, terus berdoa. Baik, adik-adik terus berusaha. Tim itu menyingkirkan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan bayi itu. Bayi itu berada dalam pelukan ibu muda tadi. Jadi ibu muda tadi rupanya karena tidak sempat menyelamatkan diri, dia membungkus bayinya dengan selimut tebal. Dan dia pun membungkuk, menyediakan punggungnya sebagai perisai untuk melindungi bayinya dari puing-puing reruntuhan. Ya ampun Pak, ya ampun, kasihan sekali. Ayo cepat, kita bantu bayi ini. Adik-adik, dengan pelan-pelan tim penyelamat pun memindahkan ibu itu dan mengangkat bayi itu. Puji Tuhan. Ayo segera kita bawa ke dokter. Dokter, tolong periksa bayi ini dokter. Dan pada saat dokter memeriksanya, dibukanya pelan-pelan selimutnya, ada sebuah handphone di bayi tersebut. Di layarnya tertuliskan, "Anakku, kalau kamu selamat, ingatlah bahwa papa dan mama menyayangimu." Sedihnya. Semua orang yang ada di tempat situ menangis. Hati mereka tersentuh. Kalau kita yang jadi bayi itu, apakah kita akan menyiapkan pengorbanan papa dan mama? Tentu tidak. Di bacaan tadi kita bisa membacanya ulang di Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Amsal 23 ayat 25 berbunyi, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Apa sih yang sudah dilakukan oleh papa dan mama? Pengorbanan apa sih yang sudah diberikan mereka buat kita? Ayo, waktu adik-adik masih bayi, dikandung oleh mama, capeknya. Mama harus mengandung bayinya selama 9 bulan 10 hari. Berat, capek. Belum lagi mama yang harus menjaga kesehatan, makan teratur, tidak boleh capek, mau bergerak susah, capek. Kemudian pada saat melahirkan,
mama pun juga harus mempertaruhkan nyawanya untuk bayinya. Tidak jarang ada mama yang meninggal pada saat melahirkan. Lalu kalau bayinya sudah lahir, apa terus bisa lari-lari, bisa nyanyi-nyanyi, bisa main? Tentu tidak. Bayi yang masih mungil, masih kecil, perlu ditolong, perlu dirawat, disuapin, diberikan susu. Kalau lagi sakit, sedihnya. Mama pasti akan sedih dan khawatir melihat anaknya sakit. Mama harus mengompres, mama harus rela tidak tidur untuk menjaga kita, menggendong kita supaya kita bisa tidur. Wah, kasihan sekali mama, sekalipun berat, mama melakukan itu semua untuk kita. Kalau papa bekerja dari pagi sampai malam untuk mencari uang, untuk mencukupi keluarganya. Supaya anak-anaknya bisa makan dengan cukup, bisa memakai pakaian yang layak, bisa bersekolah. Dan itu semua dilakukan papa karena papa sangat menyayangi kita. Coba siapa yang di sini bisa matematika, pinter hitung? Coba dihitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh mama dan papa. Mulai dari bayi, susu, makan, sepatu, baju. Oh, pasti banyak, Pol. Dan sekalipun ada banyak hal yang sudah dikeluarkan oleh mama dan papa dan mama tidak pernah meminta bayaran dari kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada hal penting yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan dan kasih sayang mama dan papa. Apa itu? Coba diingat lagi di Amsal 23 ayat 22 tadi mengatakan dengarkanlah ayahmu. Jadi kalau ayah sedang ngomong, ayah sedang bercerita dan sebagainya, kita yang harus memperhatikan, kita yang harus mendengarkan. Pernah nggak sih ayah sudah ngobrol banyak hal, kita yang masih asik-asikan main HP, nanti dulu lah Pak, nanti dulu lah ya, main dulu. Ayo siapa yang masih gitu kalau papanya minta tolong sesuatu? Tidak boleh. Jadi kalau papa minta tolong sesuatu harus segera kita lakukan. Ya Pak, aku lakukan sekarang. Ya Ma, aku kerjakan sekarang. Lalu jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kalau mama bilang sesuatu, pernah enggak kita ngomong, mama cerewet, mama kuno. Pernah enggak yang udah ngomong seperti itu sama mama? Pasti hati mama sangat sedih. Tidak boleh. Sekalipun kita sudah besar, sudah dewasa, kita sudah bersekolah tinggi, kita tetap harus menghormati dan mengasihi papa dan mama kita sekalipun mereka sudah tua. Mungkin papa dan mama sudah tua, sudah pikun, sudah sakit-sakitan. Kita tetap harus menghormati dan sayang sama mereka. Lalu di Amsal pasal 23 ayat 25 tadi juga mengatakan bagaimana sih caranya membuat papa dan mama bersuka cita, bergembira. Caranya gampang, kita harus menjadi anak-anak yang rajin dan tekun belajar. Gampang itu kalau cuma rajin dan tekun belajar. Setiap hari aku sudah belajar, tapi siapa yang kalau belajar harus diteriakin mamanya dulu, ayo adik, ayo kakak belajar dulu. Ayo, siapa yang masih harus diteriakin mama? Siapa yang kalau bangun pagi harus digoyang-goyang, harus dimarah dulu sama mama? Tidak boleh. Menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sampai selesai, bangun pagi sendiri, menyiapkan perlengkapan untuk bersekolah, kemudian bertanggung jawab juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, membantu mama, membantu papa, membersihkan tempat tidur, merapikan mainan. Menjadi anak yang jujur. Siapa di sini yang masih suka bohong sama mama dan papa?
Tidak boleh. Kita harus menjadi anak yang jujur, nggak boleh bohong. Harus sayang juga kepada kakak, adik, mama, teman. Harus sopan, harus bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kalau kita sudah menjadi anak yang baik, pasti papa dan mama akan senang, akan bahagia dan bersuka cita. Kalau mama dan papa bergembira dan bersuka cita melihat kita baik, apalagi Tuhan. Tuhan akan sangat bersuka cita dan akan sangat senang melihat anak-anak yang bisa membuat orang tuanya bahagia. Jadi siapa di sini yang mau membuat hati orang tua dan Tuhan senang? Saya. Oke, Kak Novi akan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Yang ada mama, papa, kakak, adik, kita bisa sambil gandeng tangan ya. Kita mau katakan terima kasih papa, mama. Saat tangan kecilku mulai terbuka,
kita akan berdoa bersama, kita mau mengambil sikap berdoa ya. Selamat pagi ya Bapak, mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur dan bersukacita untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami jika kami belum sepenuhnya melakukan yang terbaik untuk papa mama kami. Ampuni kami jika kami seringkali masih membuat papa dan mama bersedih, membuat mereka kecewa, membuat mereka marah. Ya Bapa, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang mengerti tanggung jawab, dan melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh orang tua kami. Ya Bapa, terima kasih untuk orang tua yang sangat mengasihi kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk Mama dan Papa, Tuhan tolong memberikan kesehatan, memberkati mereka supaya mereka bisa mendampingi kami, merawat kami, memberkati pekerjaan mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19 ya Bapak. Tuhan menolong setiap pemerintah dan setiap masyarakat, juga tim dokter yang sedang berupaya untuk menanggulangi masalah ini, supaya Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat. Ya Bapak, kalau sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami yang lain, Tuhan mau menolong, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang membuat orang tua kami bersukacita dan bergembira, dan terlebih membuat Engkau pun senang. Terima kasih ya Bapa, doa ini hanya kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya Kak, jadi boleh nggak nih kita bilang, mama nggak update, mama ketinggalan zaman. Gak boleh Kak. Nggak boleh. Karena orang tua kita, mama papa kita itu sangat sayang sama kita. Iya, dan Jadi kita bisa melakukan hal-hal sederhana juga ya. Iya. Untuk mengasihi papa mama juga. Iya benar. Oke, ya ibadah kita sudah mau selesai Kak. Iya. Jadi gimana adik-adik? Masih semangat? Masih. Kita nyanyi Shine yuk, Shine KAGK Ibramo. Shine, 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 reach out to the world. Shine, shine, get harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih di sini, let's shine. Kasih di sini, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, shine. Reach out to the world. Shine, shine. Get harmony and happiness. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita Mana senyumnya? dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Bercahaya di dunia. Bercahaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih di sini, let's shine. Tunjuk saudara teman-temannya. Kasih di sini, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat hari Minggu teman-teman. Adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, yeay selamat hari Minggu.
Sekarang waktunya area dong. Adik-adik kelas kecil mulai batita sampai kelas 2 SD akan membuat paper of happiness. Adik-adik melakukan hal yang membuat orang tua bersuka cita, yaitu dengan melakukan apa yang mama atau papa katakan. Nah, adik-adik harus menyiapkan perlengkapan seperti gunting, kertas hati, dan cat warna. Langkah-langkahnya gampang kok. Yang pertama, mama atau papa memberi perintah kepada adik-adik untuk melakukan suatu hal dengan kasih. Yang kedua, adik-adik melakukan perintah mama atau papa. Nah, kalau melakukan perintah mama papa, adik-adik bisa menaruh jari jempolnya ke cat air, lalu mewarnai kertas hati dengan cap sidik jarinya. Untuk adik-adik mulai 3 SD sampai 3 SMP akan berperan menjadi papa atau mama. Adik-adik bisa memakai baju atau properti yang menggambarkan kegiatan mama atau papa pada saat itu. Contohnya, menggunakan celemek, lalu memasak atau mencuci piring. Setelah itu, adik-adik membuat surat terima kasihku kepada mama atau papa. Kegiatan berperan atau membacakan surat terima kasih dapat difoto atau di video, kemudian tag ke Instagram @KAGKI Promo. Semangat melakukan areanya ya adik-adik. Stay shy!